Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maula Muhammad Itaki Suhani dari kelas PAIE semester 2 dengan NIM 030. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang peradaban Arab pra-Islam. Di sini saya mempresentasikan materi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari matkul Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhsin. Di sini saya akan membagi pada 4 poin, yaitu pertama kondisi geografis, yang kedua adalah kondisi kepercayaan, yang ketiga adalah kondisi sosial, dan yang terakhir adalah kondisi politik. Oke, pada poin pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis Jazirah Arab. Tadi pengertiannya sendiri, Jazirah dan Arab. Jazirah secara etimologi atau secara bahasa memiliki arti yaitu kepulauan. Sedangkan Arab sendiri dari kata Arabia menurut Buldike memiliki arti sebagai gurun Sahara atau gurun pasir. Secara geografis sendiri, Jazirah Arab pada sebelah utara berbatasan dengan gurun Syria dan gurun Iran. Pada bagian selatan, Jazirah Arab terletak pada perbatasan Samudra Hindia. Sedangkan pada bagian barat, Jazirah Arab terletak pada perbatasan Laut Merah, dan pada bagian timur, Jazirah Arab berbatasan dengan Teluk Persia. Sedangkan barat daya, Jazirah Arab ini terletak pada perbatasan Laut Merah dan Teluk Aqabah. Dan pada tenggara, pada wilayah tenggara, Jazirah Arab sendiri berbatasan dengan Laut Arab. Sedangkan menurut Hamka, wilayah Jazirah Arab itu dibagi menjadi 5 pembagian. Yang pertama adalah wilayah Tihamah, yang kedua adalah wilayah Hijaz, dan yang ketiga adalah wilayah Najd, keempat wilayah Al-Arud, dan yang terakhir adalah wilayah Yaman. Tihamah sendiri terkenal dengan sebutan kota yang sangat panas dan suhu di sana merupakan suhu yang sangat lembab. Kota ini atau wilayah ini terletak pada sebuah dataran rendah yang membentang dari Laut Merah. Dan yang kedua adalah wilayah Hijaz. Hijaz terletak pada wilayah barat daya Jazirah Arab, dan ini terkenal sebagai rumah bagi 2 kota suci Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Pada wilayah ini sangat terkenal sebuah adat dan kekayaan munculnya Islam, yaitu pada kota Mekah dan kota Madinah. Wilayah ini juga terkenal dengan pegunungannya yang indah dan pemandangan-pemandangan yang sangat indah jika dipandang dengan mata. Dan wilayah ketiga adalah wilayah Najd. Wilayah Najd sendiri terletak pada tengah-tengah Jazirah Arab pada dataran tinggi. Wilayah ini terkenal dengan pusat sejarah atau pusat kebudayaan yang menjadi tempat kelahiran daerah atau kerajaan Saudi modern pada zaman tersebut. Sedangkan di wilayah tersebut, iklim atau cuaca di sana seringnya mengalami cuaca yang sangat kering atau panas. Wilayah keempat adalah wilayah Al-Arud. Wilayah ini mungkin tidak sepopuler atau terkenal dari 3 wilayah yang sudah saya sebutkan di awal. Wilayah ini sama seperti An-Najd, terletak di bagian tengah-tengah
Jazirah Arab dan seringkali dimasukkan atau disebut juga sebagai bagian dari wilayah Najd. Al-Arud sendiri memiliki iklim gurun yang sedikit vegetasi dan terletak di pertengahan Arab Saudi. Yang terakhir adalah Yaman. Yaman merupakan wilayah bagian Jazirah Arab yang terletak pada ujung selatan Semenanjung Arab. Pada bagian barat, wilayah ini berbatasan dengan Laut Merah, sedangkan pada bagian selatan, wilayah ini berbatasan dengan Teluk Aden. Wilayah ini secara keseluruhan memiliki topografi yang sangat-sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi, lembah yang subur, hingga padang pasir yang sangat luas. Iklim pada wilayah ini juga sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan geografisnya. Poin yang kedua adalah kondisi kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam memiliki berbagai macam-macam agama. Ada yang menyembah Tuhan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah roh atau dewa-dewa, matahari, bulan, bintang, bahkan ada yang menyembah patung dan juga api. Yang paling terkenal pada bangsa Arab pada saat itu adalah agama Yahudi dan juga Nasrani. Dan keduanya memiliki satu tempat ibadah yang sama, yaitu Ka'bah. Namun pada kali ini saya akan membahas 4 agama bangsa Arab pra-Islam, yaitu yang pertama adalah paganisme, yang kedua adalah Yahudi, yang ketiga adalah Kristen, dan yang keempat adalah Hanafiyah. Kepercayaan atau agama yang pertama bangsa Arab sebelum Islam masuk adalah paganisme. Paganisme sendiri merupakan sebuah kepercayaan yang merujuk pada berbagai bentuk kepercayaan atau praktik keagamaan yang tidak terikat sama sekali dengan kepercayaan yang lain seperti kepercayaan agama Islam, Kristen ataupun Yahudi. Paganisme sendiri adalah kepercayaan yang seringkali terkait atau dikaitkan dalam penyembahan dengan benda-benda ataupun roh ataupun kekuatan alam. Ada banyak versi di dalam kepercayaan ini dalam bentuk praktek keagamaannya, seperti pagan, Dwica, Wicca, dan juga Druidisme. Yang kedua adalah agama Yahudi atau Yudaisme. Yahudi atau Yudaisme merupakan salah satu agama tertua di dalam dunia ini. Kepercayaan Yahudi sendiri berakar dari tradisi-tradisi kuno bangsa Israel pada zaman dahulu. Bangsa Yahudi atau kepercayaan Yahudi mengandalkan kitab Taurat sebagai kitab sucinya yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya zat yang disembah oleh bangsa Yahudi itu sendiri. Dalam praktek keagamaan, Yudaisme memiliki praktek-praktek keagamaan yang berbeda-beda, maksudnya bercabang-cabang, seperti berdoa, merayakan hari raya, pengamatan hari Sabat, dan juga ritual-ritual seperti penyembahan yang dilakukan pada hari Sabtu itu sendiri. Agama yang ketiga adalah agama Kristen. Agama Kristen sudah tidak asing lagi di kalangan umat muslim pada zaman ini ataupun zaman dahulu. Agama Kristen berasal dari ajaran Yesus Kristus dan menjadikan kitab Injil atau sering disebut juga Alkitab sebagai kitab sucinya. Agama Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau anak Allah atau juru selamat dunia. Kristen sendiri memiliki banyak variasi dalam segi praktek keagamaannya, seperti Katolik,
Ortodok, dan juga Kristen Protestan. Agama yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah agama Hanafiyah. Agama Hanafiyah atau bisa disebut juga agama dari Nabi Ibrahim yang sangat kental atau otentik. Hanafiyah berasal dari kata Hanif, dan sebutan itu sering dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim yang juga yang sering disebut juga sebagai seorang yang hanif. Apa makna hanif tersebut? Hanif bisa diartikan sebagai seseorang yang bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, agama ini juga sangat mengedepankan taat dan pasrah terhadap apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada hambanya. Poin yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam. Dalam masyarakat Arab atau bangsa Arab sendiri memiliki sebuah keunikan dalam struktur masyarakatnya, yaitu yang sering kita ketahui adalah nama kabilah. Apa itu kabilah? Kabilah adalah sebuah kumpulan atau sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat segerombol orang atau kumpulan orang-orang yang di dalamnya memiliki sebuah tali persaudaraan atau hubungan darah, atau yang sering kita sebut sebagai hubungan nasab. Jadi di dalamnya terdapat keluarga yang memiliki sebuah hubungan darah atau sebuah nasab yang menjadikan mereka menetap di sebuah desa. Itu dinamakan kabilah. Sedangkan masyarakat Arab sendiri memiliki kepribadian yang sangat beragam-ragam. Ada yang memiliki kepribadian baik ataupun kepribadian buruk. Pada hal-hal baik, bangsa Arab atau masyarakat Arab memiliki kepribadian seperti pemberani, menghormati tamu, ramah, dan juga memiliki kekuatan daya ingat yang sangat baik dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Sedangkan pada kebiasaan buruknya, bangsa Arab memiliki kebiasaan buruk yang sangat-sangat susah ditinggalkan, seperti meminum khamr, berjudi, menyembah berhala, percaya tahayul, merampok, suka riba, dan juga membunuh bayi perempuan ketika bayi itu lahir. Bangsa Arab sendiri memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, seperti dermawan. Bangsa Arab itu sangatlah dermawan atau sangat suka memberi terhadap sesama yang membutuhkan. Dan yang kedua adalah menghormati tamu. Ini adalah kebiasaan yang mungkin di wilayah-wilayah lain atau bangsa-bangsa yang lain belum tentu ada kebiasaan atau kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Dan yang ketiga adalah menepati sebuah janji. Jadi bangsa Arab itu pada dasarnya sangatlah menepati atau sangatlah takut jikalau ada sebuah janji yang dia ucapkan namun dia tidak bisa menepati apa yang ia ucapkan. Jadi kebiasaan atau kelebihan dari bangsa Arab itu sendiri adalah menepati janji itu sendiri. Dan yang keempat adalah memiliki tekad yang kuat dan rela berkorban. Dan yang terakhir adalah kejujuran dan juga berkata benar. Bangsa Arab memiliki kejujuran yang sangat tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak hanya 5 ataupun yang saya sebutkan tadi, bangsa Arab juga masih memiliki sebuah kelebihan yang sangat-sangat boleh diunggulkan, yaitu adalah solidaritas.
bangsa Arab memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi, yaitu dengan adanya kabilah-kabilah tersebut. Anggota atau kabilah tersebut memiliki tujuan untuk mencegah adanya bahaya yang mengancam dari masyarakat Arab itu sendiri. Jadi ketika ada satu orang yang merasa terancam atas sesuatu, adanya kabilah itu adalah melindungi orang yang merasa bahaya tersebut. Jadi di sana sangat menjunjung tinggi solidaritas antar keluarga, tetangga ataupun sanak terdekat. Namun dari banyaknya kelebihan bangsa Arab yang sudah saya sebutkan, bangsa Arab memiliki sebuah kebiasaan yang buruk juga, yaitu adalah hasrat atau sering disebut juga nafsu binatang. Jadi bangsa Arab sangatlah mempunyai nafsu yang sangat tinggi. Jadi mereka suka yang tadi sudah saya sebutkan, seperti minuman khamr atau minuman keras, membunuh bayi. Itu adalah sebuah tindakan yang mungkin bagi kita sendiri adalah suatu tindakan yang sangat keji. Namun bangsa Arab pada zaman dahulu melakukan semua itu dengan rasa yang sangat biasa, karena itu adalah sebuah kebiasaan yang menurut bangsa Arab itu sendiri adalah sebuah hal yang wajar. Namun itu adalah sebuah kekurangan ataupun sebuah kebiasaan buruk yang mungkin sering dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan yang terakhir adalah kondisi politik bangsa Arab pra-Islam. Masyarakat Arab Badui memiliki sebuah sistem pemerintahan yang sangat-sangat mungkin bisa diunggulkan. Mereka hidup bersuku-suku dan menjadikan suku-suku itu menjadi sebuah satu, yaitu menjadi sebuah kabilah tersebut yang di dalamnya memiliki sebuah nasab atau hubungan darah yang menjadikan mereka sangat menjunjung tinggi solidaritas. Masyarakat Badui terbagi atau sangatlah beragam-ragam yang disesuaikan dengan kabilah-kabilah itu sendiri yang sangat fanatik dengan kabilah-kabilah yang diikutinya. Jadi ketika ada sebuah anggota kabilah yang teraniaya oleh kabilah lain, maka tugas kabilah tersebut adalah melindungi dan juga menuntut sesuatu yang telah dilakukan kabilah tersebut terhadap anggotanya yang teraniaya. Sementara itu, masyarakat bangsa Arab telah berbudaya dan juga berkembang. Pada saat itu mereka mendirikan kerajaan-kerajaan yang mungkin tidak asing di telinga kita. Yang pertama adalah kerajaan di Yaman. Kerajaan di Yaman terdapat dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Sabak, yang kedua adalah kerajaan Yamar, kerajaan Himyar. Yang selanjutnya ada kerajaan pada bagian utara Jazirah Arab, yaitu kerajaan Persia ataupun bagian dari Persia dan Romawi, yaitu kerajaan Hilah dan kerajaan Ghosan. Dan yang terakhir terdapat kerajaan yang didirikan di wilayah Hijaz. Di wilayah Hijaz, yaitu kerajaan itu dipegang oleh suku Jurhum, Ismail, Guzah dan juga Quraisy. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan, karena sejatinya sesuatu yang saya ucapkan pasti memiliki sebuah kesalahan ataupun kekeliruan yang itu murni dari saya. Namun jika ada sebuah kelebihan atau kebenaran, maka itu sejatinya datang dari Sang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga mendapat
ilmu yang barokah dan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.